Shalom umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada. Pada pagi hari ini saya percaya kasih karunia Allah, kebaikan Allah, pribadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hanya ada satu Allah yang kita sembah, hanya ada satu Allah yang kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan, Allah yang besar, Allah yang layak untuk kita agungkan. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Allahku, Tuhanku dan Rajaku. Engkau satu-satunya kehidupan, Engkau satu-satunya berkat, Engkau satu-satunya kekuatanku Tuhan. Karena aku mau bersyukur, aku berterima kasih untuk penyertaan Allah di dalam kehidupanku, di dalam keluargaku. Aku bawa korban syukurku ya Allahku, Tuhanku dan Rajaku. Izinkan aku untuk menyenangkan pribadi-Mu Yesus. Izinkan aku untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Sebab kasih karunia-Mu Tuhan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih Rajaku. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Aku bersyukur, haleluya, amin. Hanya ada satu nama, hanya ada satu kekuatan di dunia ini yang mengalahkan semua musuh, yang mengalahkan sakit penyakit. Dialah Yesus Tuhan Raja di atas segala raja. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus, Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. kami bangkit bersama dengan Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan. Yes, Kerahkanlah
kehidupan kami. Lewat kebenaran firman Allah Tuhan. Tidak bisa kami lakukan apa-apa dalam hidup kami. Tapi kami mau berserah. Buka pintu kekuasaan-Mu. Buka hati-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh kedahsyatan-Mu Tuhan. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu. Allah pemeliharaku, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Kami sembah Tuhan, haleluya. Kami puji nama-Mu Tuhan. Kaulah yang layak disembah, Engkaulah yang layak diagungkan. Terpujilah nama-Mu, kami sembah Tuhan. Kami puji Engkau,
ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami telah memuji meninggikan Engkau. Kami akan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu dimanapun juga berada. Kami mengucap syukur sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Oleh karenanya kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin membawa firman Tuhan tentang mengucap syukur. Nah, saya ingin membahas tentang kapan kita harus mengucap syukur. Banyak orang Kristen masih bimbang, masih ragu-ragu kapan harus menerima mengucap syukur. Bukan menerima, mengucap syukur. Apakah menerima berkat Tuhan kita mengucap syukur? Puji Tuhan. Menerima teguran dari Tuhan? Puji Tuhan. Kita membaca itu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, firman Tuhan mengatakan kapan kita mengucap syukur? Firman Tuhan berkata, di dalam segala hal. Kalau di dalam segala hal, saya tahu pasti ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Ya, tetapi yang saya tahu banyak orang Kristen itu kalau menerima hal yang baik itu mengucap syukur. Menerima berkat, menerima kesembuhan, menerima jodoh, menerima pacar yang ganteng, yang cantik, yang manis. Itu bagus saudara. Tetapi firman Tuhan bilang dalam segala hal. Jadi dengan kata lain berarti baik dan buruk. Buruk tanda kutik. Kenapa tanda kutik? Karena menurut manusia itu buruk, tapi menurut Tuhan itu baik. Kita membaca Ayub pasal 2 ayat 10. Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, iya kan? Istrinya bilang, kutuklah Allahmu. Masa sampai kau begitu menderita, kok Allahmu tidak menolong engkau. Jadi Ayub bahkan menegur istrinya. Apakah kita harus menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak? Ini buruk tanda kutik saudara. Kenapa? Menurut manusia itu buruk, tetapi menurut Tuhan itu baik. Contohnya, Ayub menerima yang tidak baik dari Tuhan. Menurut manusia, tapi menurut Tuhan itu baik. Apa baiknya? Apa baiknya saudara? Ayub makin diproses jadi lebih murni lagi. Makanya terakhir dia bilang apa? Dulu aku kenal Tuhan itu dari kata orang. Tetapi sekarang aku sendiri yang mengenal Tuhan. Ada amin? Nah inilah yang saya bilang kita mengucap syukur. Kenapa? Karena di dalam Tuhan tidak ada yang buruk. Semua baik. Amin? Coba baca Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat
28. Nanti di rumah dibaca, jangan di sini. Kalau di sini tidak ada waktu. Dan di situ dikatakan hari pertama adalah menciptakan semua itu baik. Semua baik. Sampai manusia diciptakan itu sungguh sangat amat baik. Wah, luar biasa sekali Tuhanku. Amin. Saudara percaya Tuhan itu baik? Nah, kalau begitu, kapan kita harus mengucap syukur? Oh, nanti saya kasih ada kira-kira 10 ayat. Makanya saya bilang sama diaken saya, banyak ayat ini kali tidak apa-apa. Karena kalau di rumah kita jarang membaca Alkitab kan, ya kesempatan ini kita dengar firman Tuhan. Yang pertama, mengucap syukur. Kolose pasal 4 ayat 2. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, kita mengucap syukur supaya kita tekun di dalam doa. Siapa di sini masih berdoa? Haleluya. Pandemi. Ya, banyak berdoa. Doakan keluarga, doakan gubernur, pemerintahan, presiden, wakil presiden, jangan lupa menteri, dan jangan lupa AHO. Ya kan? Supaya Tuhan berkati bangsa Indonesia ini melalui pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan kasih hikmat. Itu yang pertama kita harus bersyukur. Amin. Yang kedua kita harus bersyukur. Filipi pasal 1 ayat 5. Filipi 1 ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan masih pakai kita untuk memberitakan Injil. Makanya memberitakan Injil itu merupakan anugerah dari Tuhan. Makanya itu kita harus berdoa supaya kita teguh berdiri. Kita harus berdoa supaya apa yang kita beritakan itu membuat manusia datang kepada Tuhan. Amin. Makanya saya bilang sama jemaat, air zaman ini Tuhan Yesus sudah bekerja dengan dahsyat sekali. Banyak yang bertobat, terutama orang-orang di Iran, Irak, Turki. Kalau Tuhan sudah bekerja, kita harus lebih banyak berdoa supaya nama Tuhan dipuji, ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Nah, itu kita harus mengucap syukur. Yang ketiga, Efesus pasal 1 ayat 16. Efesus 1 ayat yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Nah, mengucap syukur itu dalam segala hal. Pertama tadi saya baca, artinya apa? Kita tidak bisa pernah berhenti mengucap syukur. Amin. Kenapa kita harus tidak berhenti mengucap syukur? Ada yang tahu? Karena banyak ayat di Mazmur terlebih 116. Bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara baca nanti Mazmur 116 ayat 1 sampai yang terakhir. Itu dikatakan bahwasanya kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Makanya kita harus bersyukur. Nah, yang keempat. Dan saya mau jelaskan saudara, mengucap syukur itu dalam hal rohani, bukan jasmani. Makanya kita kadang-kadang anak-anak Tuhan itu salah kaprah. Kalau tidak berkat itu, mengucap syukur kepada Tuhan itu bagus. Tetapi Tuhan lebih suka kita mengucap syukur dalam hal-hal kerajaan surga. Makanya dari 1 sampai 10 ini semua dalam hal kerajaan surga. Makanya kita harus utamakan hal-hal rohani daripada jasmani. Lukas pasal 2 ayat 38. Lukas 2 ayat yang ke-38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, ini Hana seorang janda. Dia suaminya sudah lama meninggal, mati. Kalau di Kristen itu bukan meninggal, mati.
Kalau katanya bahasa Indonesia itu mati itu kasar. Itu mati untuk binatang. Tetapi di Alkitab itu mati itu biasa. Ya, karena saya tidak pernah baca Alkitab ini ditulis meninggal. Ditulis mati. Ya, itu bedanya kalau Alkitab dengan dunia. Beda 180 derajat. Ya, itu hukum dunia dengan hukum kerajaan surga berlawanan arah 180 derajat. Jadi Hana ini rohani sekali, dia sungguh-sungguh di bait Allah, dia melayani sampai tua 80 lebih tahun. Dia menanti kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, begitu dia dapat bayinya Yesus, dia angkat naik, dia mengucap syukur. Nah, saudara bisa mengucap syukur tentang hal-hal rohani. Saya sukacita sekali bersyukur kalau ada satu jiwa bertobat. Apalagi kalau satu keluarga suami istri, anak-anaknya. Itu indah sekali saudara. Makanya saya bilang kalau kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan kita memang dekat berhubungan inti dengan Tuhan, pasti kita bersyukur dalam hal-hal rohani. Ya, saya mau lanjut lagi. Yang kelima, mengucap syukur. Matius 15 ayat 36. Matius 15 ayat yang ke-36. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Yesus mengucap syukur kapan? Kepada Bapa. Kapan? Sebelum menerima mujizat. Nah, banyak orang Kristen mengucap syukur sesudah menerima berkat, sesudah menerima mujizat, kesembuhan. Tetapi Yesus lain. Sebelum menerima dia sudah mengucap syukur. Ini kelebihannya. Ini di sini ditulis itu kalau 7 roti dan ikan-ikan itu 4.000. Kalau yang 5.000 berapa roti? 5 roti, 2 ekor ikan kecil. Mairo. Kalau Makassar bilang mairo. Jadi belajar mengucap syukur sebelum menerima berkat Tuhan. Boleh? Nah, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pernah beberapa bulan yang lalu bilang sama jemaat, selama saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab doa-doa saya. Termasuk jemaat mula-mula waktu saya tulis namanya satu persatu, itu 95% masuk di gereja Petra. Jadi, tapi saya bilang sama jemaat, hanya satu doa saya belum dijawab oleh Tuhan. Apa itu? Nah, saya bilang, saya pengen beli sebidang tanah di sekitar gereja supaya perluas, ada parkiran. Tetapi Tuhan belum kasih sampai sekarang. Tapi saya mengucap syukur. Kenapa saudara tahu saya mengucap syukur? Saya beli itu tanah itu terlalu luas. Tidak cocok lagi dengan pandemi. Sekarang pandemi kan tidak ibadah. Makanya Tuhan itu baik. Amin. Walaupun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi saya yakin itu ada rencananya Tuhan yang indah. Amin. Makanya anak-anak muda jemaat Petra Palu, Patimura 33. Kalau engkau belum dijawab jodohmu, jangan takut. Ada rencana Tuhan. Amin. Kalau saudara putus dengan pacar, jangan takut. Pasti Tuhan kasih yang baik. Amin. Tapi jangan saudara bilang, 1 hilang 1000 gantinya. Itu tidak betul saudara. 1 ganti 1. Ada yang bilang, patah 1, tumbuh 1000. Wah, itu dunia saudara. Amin. Iya, saya harap hal-hal dunia jangan kita percaya. Oke, saya mau lanjut lagi yang ke-6. Sedikit lagi. Lukas 18 ayat 11. Lukas 18 ayat yang ke-11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini.
Nah, saya harap saudara jangan mengucap syukur yang ini. Ini keliru saudara. Kenapa dia mengucap syukur? Dia lebih baik dari orang lain. Banyak orang Kristen saya lihat mengucap syukur. Firman Tuhan ini bukan untuk saya, untuk dia. Begitu kan? Oh, di sini tidak ada, di sana banyak. Tapi di sana dengan di sini hampir sama saudara. Amin. Ya, kadang-kadang kita pikir kita lebih baik daripada orang itu. Itu kesombongan. Makanya saudara, banyak orang Kristen juga memutarbalikkan itu firman Tuhan. Saya mengucap syukur, saya lebih rohani dari dia. Jangan saudara, itu mengucap syukur yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di Lukas 18 itu akhirnya dikatakan justru pemungut cukai ini diampuni dosanya. Sedangkan ahli Farisi dengan ahli Taurat tidak diampuni dosanya. Ya, selanjutnya yang ketujuh, Lukas pasal 17 ayat 16. Lukas 17 ayat yang ke-16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ini cerita ke-10 orang kusta kan. Tuhan sembuhkan dia, baru Tuhan bilang kasih lihat sama imam. Apakah sudah sembuh dan harus kasih korban. Tapi yang kembali cuma satu. Yang mengucap syukur kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Tuhan bilang sama saya, bilang kepada umatku, sakit kusta waktu Alkitab ini ditulis, itu kutukan dari Tuhan. Jadi orang sakit kusta itu kutuk. Nah, bukan banyak, sebagian orang Kristen itu masih percaya kutuk. Kalau saya sudah tidak percaya lagi, ada kutuk tapi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan sudah dibebaskan dari kutuk. Amin. Oleh sebab itu saudara, dengar baik-baik. Orang ini disembuhkan oleh kutuk. Ada satu sepasang suami istri. Katanya mereka itu masih kena kutuk. Karena anaknya ada yang meninggal, ada yang pokoknya banyak lah. Semua dia cerita. Dan terakhir istrinya juga sakit. Tetapi puji Tuhan mereka ketemu dengan kami hamba Tuhan di pastori. Dan saya bilang itu kutuk harus sudah dilepaskan. Nah, didoakan apa? Puji Tuhan, mereka sekarang ada kelepasan. Dan mereka terbebas dari kutuk. Ya, saya bersyukur bahwa apa yang saya pegang itu firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, dengar baik-baik saudaraku, jangan takut dengan kutuk. Kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi sudah dilahirkan baru, itu pasti. Memang kutuk bisa mempengaruhi kita, tapi kita tidak bisa terikat oleh kutuk. Kita harus dilepaskan oleh kutuk. Yang ke-8. Filipi pasal 1 ayat 3. Filipi 1 ayat yang ketiga. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, mengucap syukur tentang apa? Kita harus selalu ingat orang lain. Ingat teman-teman. Ingat keluarga. Ingat family. Apalagi? Orang tua. Keluarga itu orang tua. Haleluya. Iya kan? Keluarga sudah termasuk orang tua. Apalagi? Pacar. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali firman Tuhan itu indah sekali. Makanya memperhatikan orang lain itu banyak, tetangga-tetangga, guru, dosen kita. Kita harus memberitakan Injil, ingat mereka. Dan kalau kita mengucap syukur, Tuhan pasti bekerja. Amin. Yang ke-9. Mengucap syukur tentang apa? Kolose pasal 3 ayat 15. Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, kita bersyukur karena apa?
kita ini satu tubuh. Ya, ada yang dipakai sebagai mata, sebagai hidung, sebagai tangan, sebagai kaki. Dan kita ini rupa-rupa karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, mari jaga tubuh kita ini di dalam Kristus. Supaya kita saling memperhatikan, saling menasehati. Saya selalu kalau ketemu orang, walaupun itu hamba Tuhan, itu jemaat, itu diakon, saya tanya Tuhan, apa yang saya ingin bagi berkat bagi mereka. Nah, kadang-kadang saya juga terima berkat dari mereka karena mereka bersaksi, saya jadi kuat. Nah, mari kita saling memperhatikan, terutama pelayan-pelayan, jangan engkau saling mengiri, saling menyindir, saling menyinggung. Mari kita saling memperhatikan. Ada amin? Yang paling terakhir. Yang ke-10. 1 Timotius pasal 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, pelayanan apa? Kita melayani di kerajaan sorga itu luas sekali. Oleh sebab itu, setialah dalam setiap pelayananmu. Karena ini merupakan anugerah Tuhan kalau kita bisa melayani Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini, saya bersyukur. Saudara tahu kenapa? Karena saya ini betul-betul sampah masyarakat. Saya mau bersaksi, kalau Tuhan tidak pakai sama saya tidak tahu sekarang saya jadi apa. SMA tidak tamat, uang tidak ada, kalau mau modal, semua tidak ada. Bayangkan, saya kalau dulu hidup saya memang tidak ada gunanya lagi. Tetapi Tuhan angkat saya pelan-pelan dari sampah. Oleh sebab itu, setelah Tuhan pakai saya sebagai hambanya, saya tidak mau bermain-main lagi. Saya mau sungguh-sungguh, saya datang sama Tuhan, saya minta ampun, kekurangan, kelemahan, kesalahan yang pernah saya perbuat. Dan saya tidak percaya, kalau saya, orang-orang yang sudah tidak ada harapan lagi, bisa dipakai oleh Tuhan, kalian semua lebih lagi, amin. Jadi saya harap, mari kita buka hati kita untuk masuk di dalam tuntunan Roh Kudus. Saya undang pemain musik, WL dan singers tampil ke depan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau
sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Sembah Dia. Haleluya. Engkaulah yang Kami sembah Engkau Tuhan. kami puji Terima kasih Yesus Tuhan. segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekiranya Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami.
Engkau urapi firman-Mu juga Tuhan. Sehingga kami mengucap syukur dalam segala hal. Kami percaya, walaupun kami sudah terima, sebelum kami terima pun juga kami tetap mengucap syukur kepada-Mu. Engkau tidak menjawab doa-doa kami juga, kami tetap mengucap syukur kepada-Mu. Bahwasanya Engkau baik, bahwasanya kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Apa yang menurut manusia itu tidak baik, buruk, tetapi bagi Engkau yang terbaik. Kalau Ayub juga Engkau bisa memberi dia ujian, pencobaan. Tetapi dia muncul sebagai emas murni. Yang langsung mengenal Engkau secara berhadapan-hadapan muka. Kami juga Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Doa yang Engkau tidak jawab itu juga yang terbaik bagi kami. Dan ajari kami juga hari demi hari tetap bisa mengucap syukur kepada-Mu. Sekali lagi bahwasanya kasih setia-Mu sampai selama-lamanya. Ampuni kami, kadang-kadang kami memberontak kepada Engkau. Kami tidak mengucap syukur kepada-Mu. Kami penuh dengan kekurangan kelemahan. Kuduskan kami dengan darah-Mu. Dan kami mau berubah cara berpikir kami untuk kembali kepada firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, Gereja Petra Kota Palu, bahkan orang-orang juga yang mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan. Lembutkan hati kami, agar hati kami dapat menerima setiap benih-benih firman-Mu. Agar kami makin bertumbuh, makin dewasa. Dan kami percaya iblis sudah dikalahkan. Terima kasih. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.